nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ya, waktu luang. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita ini sedang dilanda oleh musibah, ya, musibah virus corona, COVID-19. Akan tetapi keadaan sekarang ini, ya, dengan adanya musibah, tidak menjadikan kita ini berhenti untuk senantiasa menuntut ilmu, ya. Jadi ketika mungkin sekarang majelis-majelis ditutup di masjid, ya, kita dilarang untuk berkumpul dengan jumlah yang banyak. Mungkin Allah tutup satu pintu ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu yang lain. Dan kita ini seorang penuntut ilmu adalah seorang penuntut ilmu sejati yang senantiasa tidak berputus asa dengan keadaan. Artinya ketika satu pintu tertutup, seorang penuntut ilmu yang sejati dia akan senantiasa mencari pintu yang lain, bagaimana caranya dia mendapatkan ilmu. Disitulah akan terlihat seorang penuntut ilmu yang sejati dan seorang penuntut ilmu yang bisa dibilang gadungan mungkin. Dia hanya menyisakan waktu-waktunya untuk ilmu. Tapi seorang muslim, ya, yang baik adalah seorang muslim yang senantiasa mengisi kehidupannya itu dengan ilmu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu yang paling mulia, ya. Ilmu yang paling mulia, yang paling agung, yaitu ilmu Al-Quran, ya. Dan kita akan belajar ilmu tajwid insya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu kalau secara bahasa adalah jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya memperindah, memperbagus, ya, mengindahkan. Jawwadu syai', ya. Seseorang itu membuat indah. Kata orang Arab jawwadu syai'. Kalau secara istilah adalah ilmu tajwid itu i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Memberikan kepada setiap huruf itu hak-haknya, ya, dari makhraj dan sifatnya, dan juga memberikan kepada huruf itu mustahaknya. Kemudian apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Ya. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Lalu bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Hukumnya adalah fardu ain, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan tartilkanlah bacaan Qur'anmu itu dengan sebenar-benar tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan huruf-huruf, ya. Dia mengerti ilmu tajwid dan dia juga mengerti wa ma'rifatul wuquf, ya, mengerti ilmu waqaf, ya. Itu adalah tujuan atau penjelasan hukum kemudian definisi ilmu tajwid. Kemudian apa tujuan mempelajari ilmu tajwid? Yaitu adalah untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya. Untuk menghindari lisan kita ini dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan kesalahan dalam membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua, yang dinamakan dengan al-lahnu. Ya, yang pertama al-lahnul jali, kesalahan yang berat, yang besar, ya, yang terlihat, yang kesalahan ini bisa sampai tingkat mengubah makna, ya. Kemudian yang kedua adalah al-lahnul khafi, yaitu kesalahannya ringan, kesalahan yang mungkin terkadang tidak terlihat. Mungkin orang-orang awam ketika mendengar bacaannya mendayu-dayu dengan suara yang merdu, dia menikmati, tapi dia tidak mengerti kesalahan yang kecil ini, yang tidak terlihat ini. Dan orang-orang yang faham dengan ilmu tajwid, dia akan memahami kesalahannya, walaupun mungkin dia membaca dengan irama yang sangat indah, dengan nada yang sangat merdu. Akan tetapi ketika dia salah, maka orang yang memahami ilmu tajwid, dia akan mengerti, oh salahnya di sini, oh salahnya di sini. Walaupun orang banyak secara umum dia tidak mengerti. Itu adalah al-lahnul khafi, kesalahan yang ringan, ya. Maka tujuan mempelajari ilmu tajwid
adalah agar lisan kita ini terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai dari surah Al-Fatihah. Kenapa kita memulai dari surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah, ya. Rukun, salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Baik teman-teman sekalian, kita untuk mengefisienkan waktu, kita langsung mulai saja, ya. Silakan pemirsa, ya, yang menonton live, yang mau mengikuti silakan boleh dibuka mushafnya, kita buka surah Al-Fatihah. Teman-teman pun yang di studio pun silakan untuk bisa mengikuti. Saya baca kemudian silakan diikuti. Saya mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Baik, pertama kita mulai dari ta'awud. Yang pertama pada ta'awud isti'adzah, ya. Huruf yang pertama adalah hamzah. Hamzah di situ memiliki sifat tipis, ya. Muraqqaq, bukan mufakham, bukan tebal tapi tipis. Ya, maka dibacanya seperti orang tersenyum, dibuka mulutnya. A, cukup A. Jangan sampai seperti O, A. Itu yang betul. Yang salah O, nah itu salah. Tapi yang betul adalah A, tipis dibuka. Kemudian a'u. Jangan a'u seolah-olah setelah huruf hamzah ada mat yang membuat panjang huruf hamzah tersebut. Jangan sampai kita membacanya a'u, tapi a'u, ya. Silakan teman-teman boleh ikuti. Mungkin ketika kita belajar tahsin prosesnya agak panjang. Mungkin satu surah bahkan satu huruf bisa menit-menit, bisa berjam-jam mungkin kita akan pelajari. Tapi insya Allah kita akan pelajari secara singkat pada kesempatan kali ini. Ya, silakan diikuti teman-teman sekalian. A'udzu. Ya, betul. Yang pertama adalah hamzah tadi, ya. Kemudian tidak boleh ada mat. A'udzu salah, tapi a'udzu. Kemudian ada huruf ain, ya. A'u. Ain itu makhrajnya terletak pada tengah tenggorokan, ya. Wasatal halqi, di sini tengah tenggorokan. Maka ketika makhrajnya di sini di tengah tenggorokan, maka tidak boleh kita mengikutkan di hidung, ya. Tidak boleh dengan hidung, ya. Tidak boleh misalnya a'u harus bersih, ya. Tidak boleh. Harus bersih, ya. A'u. Gimana cara tulis kalau? Coba kita latihan, bisa ditutup hidung, ya. A'u. Tidak boleh mengikut al-khaysum, tidak boleh. A'u. Nah, ya seperti itu. Ya. Bisa coba. Silakan coba teman-teman sekalian. A'u. Iya. Iya. Iya, betul itu. Kemudian selanjutnya huruf ain, dia memiliki sifat lembut, ya, tawassut, pertengahan. Kemudian dhammah itu wa kullu matmumin fala yatimma illa bi dhammi syafatain. Dan dhammah itu dia tidak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan kedua bibir, ya. Maka sempurnakan dhammahnya, sempurnakan ketika kita mengucapkan dhammah, ya. Jangan a'u, tapi dimonyongkan ke depan. A'u. Nah, a'u seperti itu. Kita ulangi lagi. A'udzu. Ya, itu dhammah. Kemudian selanjutnya
ada huruf dal, zu, ya. Zu itu makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas yang ujung gigi seri atas, ya. Jadi misalnya ini lidah, maka ujung lidah ini akan agak keluar sedikit dari batasnya gigi seri atas, agak keluar. A'udzu a'udzu zu. Kayak asad jelas nggak? A'udzu. Kemudian jangan lupa monyong ke depan, ya. A'udzu. Ya. Itu. Kemudian selanjutnya, oke, kita ulangi lagi. A'udzu. Oke. A'udzu billahi. Billahi. Ya. Billahi huruf ba kemudian kasroh, ya. Maka mulutnya istilahnya meringis, hi intifat, ya. Bi kemudian billahi ada lafaz jalalah, ya. Dan sebelumnya lafaz jalalah ini, ya, ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, maka dia menjadi murokok tipis, ya. Kemudian kita lihat pada lafaz jalalah ada tasdid, lam tasdid. Lam tasdid itu dibaca istilahnya ada nabr. Nabr itu adalah tekanan, ya, tekanan atau hentakan, ya, ketika ada huruf tasdid, kecuali pada huruf mim dan nun, ya. Ketika ada huruf hijaiyah yang tasdid kecuali huruf mim dan nun, maka ada istilahnya nabr, ya, nabr atau tekanan. Jadi tidak boleh kita membaca billahi, a'udzu billahi, harus ada tekanannya. A'udzu billahi, tidak boleh billahi, ya. Oke, kita ulangi lagi. A'udzu billahi, ya, bagus. Kemudian billahi ada huruf ha, ya. Tidak boleh kita lewatkan huruf ha-nya, harus diperjelas. Jangan sampai kita membaca seperti ini contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi. Nah, salah, ya. Harus diperjelas huruf ha-nya. A'udzu billahi. Baik, saya ulangi. A'udzu billahi. Ya. Kemudian a'udzu billahi minasyaitani. Ada huruf mim, ya. Kemudian nun, minasyaitani. Asya shin bertasdid. Maka seperti tadi ada sifat an-nabr, ya. An-nabr yaitu adalah tekanan. Kemudian huruf shin memiliki sifat at-tafasyi, ya. At-tafasyi itu adalah artinya menyebarnya udara dalam mulut, dalam rongga mulut, ya. Maka kita tidak boleh mengucapkan minassa, tidak boleh, tapi minasya. Kemudian huruf shin, ya, memiliki sifat yang lemah, ya, lemah. Dia adalah al-istifal, lawan dari sifat isti'ala. Maka tidak boleh kita berlebihan sampai misalnya memonyongkan minasya, tapi dibuka minasya, asya, ya. Ketika fathah maka dibuka asya, minasya. Kemudian minasyai. Setelah huruf shin ada huruf ya, huruf ya. Ya ini memiliki sifat lin, al-lin, yang artinya lembut, ya. Maka lembut itu sifat lin ini adalah ikhraju harfi bisuhulah, ya. Jadi mengeluarkan huruf itu dengan mudah,
Tidak boleh kita dengan tekanan atau berlebihan. Minasyai, minasyai. Ini adalah suatu kesalahan, ya. Tapi lembut dengan mudah karena sifatnya lin. Minasyaiton, ya. Coba kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitani. A'udzu billahi minasyaitani. 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 Ya. Kemudian selanjutnya huruf ta, minasyaita. Ta, ya. Dia memiliki sifat al isti'la. Ya, jadi irtifa'u aqsal lisani ilal halakil a'la, ya. Jadi naiknya pangkal lidah kepada langit-langit atas. Itu isti'la, ya. Dan itu sifat yang dimiliki oleh huruf ta. Dan contohnya misalnya ini lidah, maka ini pangkalnya naik ke atas ketika membaca huruf-huruf isti'la, ya. Minasyaitani, minasyaitani. Diangkat pangkal lidahnya ke langit-langit. Minasyaita, ta, atta. Dia memiliki sifat yang kuat, ya. Memiliki sifat yang kuat. Minasyaitani, ya. Dan mulutnya terbuka, tidak monyong. Jadi bukan minasyaitani, karena monyong itu adalah haknya dhammah, ya, bukan fathah. Oke, kita ulangi lagi perlahan-lahan, ya. Mungkin ini ta'awud tapi lama sekali. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitani. A'udzu billahi minasyaitani. Jangan kita sampai membacanya seperti huruf ta. Minasyaitani. Tani, ya. Ta itu lawannya dari memiliki sifat istifal. Istifal itu lawan dari isti'la. Tadi isti'la itu naik ke langit-langit, ya, maka istifal itu turun, ya. Dan ta itu sifatnya istifal. Jadi jangan diberikan haknya seperti huruf ta, minasyaitani. Salah. Oke, kita ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitani. A'udzu billahi minasyaitani. Oke, kita akan lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ar-rajim. Ar-rajim. Ar-ra, ada huruf ra. Ra itu memiliki dua hukum, ya, yaitu tafkhim atau mufakham dan tarqiq muraqqaq, tebal dan tipis. Ketika ra itu berharokat fathah, maka dia akan menjadi tebal, ya. Ar-rajim. Kemudian ra dia memiliki sifat takrir, ya, atau mengulang-ulang. Jadi huruf ra itu ada pengulangan, takrir. Nah, bagaimana dengan ra yang bertasydid, ya? Sama, dia memiliki sifat an-nabr, tekanan, ar-ra. Tapi dikatakan oleh Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddad, dan sembunyikanlah atau samarkanlah, ya, atau kurangi takrir pada huruf ra ketika dia bertasydid. Jadi cukup satu kali getaran, ya, ketika kita mendapatkan ra yang bertasydid. Nirwa, arwa, ar-rahman, ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, ya. Kita coba untuk membacanya, silakan diikuti. Ar-rajim. 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 Ya, itu huruf ra, ya. Ar-ra. Dia memiliki sifat takrir. Kemudian selanjutnya ar-rajim. Kemudian ja
Di mana makhraj huruf ja yaitu adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, ya. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Dan dia memiliki sifat lawan dari al-hams yaitu jahar. Maka huruf ja tidak boleh dia mengalir nafas, tidak boleh ja 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 seperti huruf c, tidak boleh. Tapi ja ja ja, ya. Nirwajim, ya. Kemudian huruf mim ar-rajim. Huruf mim memiliki sifat at-tawassut. At-tawassut yaitu pertengahan, ya, mengalir. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar, ya. At-tawassut ada 5 huruf, lam, nun, ain, mim dan ra yang tergabung menjadi kalimat lin umar, ya. Maka huruf mim dia masuk pada sifat at-tawassut, pertengahan, ya, mengalir. Maka tidak boleh kita terpotong huruf mimnya. Contoh misalnya ar-rajim, tapi harus ada sedikit mengalir. Ar-rajim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim tidak boleh terpotong. Ar-rajim. Oke, kita baca ulang ta'awudnya, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim. Ar-rajim. Ya, itu demikian penjelasan singkat, ya, ta'awud. Kemudian kita masuk pada ayat pertama surah Al-Fatihah, itu bismillah, basmalah. Oke, saya baca kemudian silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian bismi, ya, bi kasrah garis bawah, maka dibaca i. Jangan sampai kita membacanya e. Bismillah, tidak boleh. Kasrah miring, i inkhifat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismi. Kemudian ada lafaz jalalah, ya, bismillahi seperti tadi, yaitu an-nabr, ya, ada tekanan Allah. Tidak boleh bacanya lewat bismillahi, tapi ada tekanannya. Bismillahi. Kemudian huruf H jangan sampai terlewatkan makhrajnya. Bismillahi. Jangan kita baca bismillahi, ya, salah itu. Kemudian ar-rahman, ar-rahim, ar-ra tebal, ya, ra fathah tebal. Kemudian tasydid, an-nabr, ya. Kemudian ar-rahman, huruf ha itu makhrajnya ada pada tengah tenggorokan, ya. Ar-rahmanir-rahim, ar-rahim. Kemudian ar-ra sama ada an-nabr tasydid, cukup 1 kali getaran, ya. Jangan sampai getaran pada huruf ra itu terjadi berulang-ulang sehingga seolah-olah ada huruf ra yang sangat banyak, ya. Contoh misalnya ar-ra yang betul, ya. Ar-ra, ya. Jangan sampai kita bacanya seolah-olah getarannya banyak. Ar-ra, salah itu. Ar-rahman, salah. Seperti yang tadi saya katakan, ya, yang dikatakan oleh Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddad, dan ringankanlah takrir huruf ra itu ketika dia tasydid, ringan, cukup 1 kali getaran. Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim. Jangan sampai ar-rahim. Nah, seperti itu. Kemudian huruf mim sama tawassut, ya, pertengahan mengalir, tidak boleh berhenti terpotong. Ar-rahim, salah ini. Salah. Oke, kita masuk pada ayat yang kedua.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemudian alhamdu, ya, alhamdu. Hamzah a tipis, jangan dibaca o, alhamdu, ya. Kemudian ada huruf lam. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah mengkolkolahkan huruf lam, ya. Kenapa huruf lam dibaca salah dengan kolkolah? Karena dia tidak memberikan sifatnya. Dan sifat huruf lam adalah al-inhiraf, ya, al-inhiraf. Al-inhiraf artinya adalah condong, ya. Jadi makhraj huruf lam itu dia melafalkan huruf lam dengan condong ke makhraj yang lain. Jadi misalnya ini lidah, huruf lam itu condong ke kanan atau ke kiri, itu huruf lam. Maka ketika seorang membacanya dengan memberikan sifatnya, tidak akan terjadi pantulan, ya. Ketika dia mencondongkan huruf lam, tidak akan terjadi pantulan. Kenapa seorang itu membacanya dengan qalqalah? Karena dia memantulkan ke atas. La, al, al. Nah, seperti itu. Tapi lam itu dia condong, bergeser ke kanan atau ke kiri. Alham. Jangan ke atas. Alhamdu. Itu salah, ya. Jadi tidak boleh dipantulkan. Alhamdu. Kemudian ha ini, ya, sama tadi sifat makhrajnya di tengah tenggorokan. Jangan kita baca alhamdu. Kemudian alhamdu ada huruf mim tawassut, ya, dia lembut kemudian mengalir, maka tidak boleh kita potong juga alhamdu, ya, alhamdu. Kemudian sama lillahi seperti yang tadi, rabbil alamin. Rabbil, ada lam juga di sini, lam yang sukun, lam sakinah, ya. Jangan sampai kita dibaca dengan pantulan dengan qalqalah. Kemudian al-alamina, a juga ini memiliki sifat tawassut, ya. Lin Umar, lin au a, dia ada huruf ain. Kita baca juga dengan mengalir, al-alamina, jangan al-alamina, salah, ya. Tapi mengalir, al-alamina, al-alamin, ya. Oke, kita ulangi ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Kita lanjut pada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu sama seperti ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim, ar-ra tasydid, kemudian fathah, ingat baik-baik di situ. Ar-Rahim juga. Oke, kita lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Kemudian maliki yaumi. Huruf waw memiliki sifat al-lin, lembut, ya. Yaumiddin. Jangan yau. Nah, salah itu. Yau lembut, ya. Oke, kita lanjut pada ayat selanjutnya.
Silakan diikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya, ha makhrajnya di tenggorokan paling bawah ya. Adnal halqi. Jangan sampai kita bacanya ihdina ya, tapi ihdina. As-sirata, huruf sad dia memiliki sifat isti'ala tebal, as-sirata. Kemudian huruf ra mufakham tarqiq. Kemudian huruf ta tebal isti'ala ya, lidah, pangkal lidah naik ke langit-langit. Kemudian al-mustaqim ya. Oke, kita baca ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Oke. Sa itu memang mengalir juga. Sa, iya. Huruf sa al-mustaqim dia memiliki sifat al-hamas ya, al-hamas, mengalirnya nafas. Al-mustaqim ya. Ta juga memiliki sifat hamas. Hamas itu jarayanun nafasi indan nutqi li dha'fil i'timadi. Jadi mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan ya. Lemahnya tekanan. Jadi nafasnya tambahan, mengalir, bukan seluruhnya menjadi nafas. Jadi ca salah. Yang betul at al-musta bukan al-musca, al-musta ya, takalluf berlebihan. Oke, kita lanjutkan. Kita ulangi dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata huruf sa jangan sampai dibaca sa. Sirata dia memiliki sifat isti'ala juga ya, pangkal lidah naik ke atas. Sa tebal, dia memiliki sifat yang kuat ya dan tebal. Sirata, kemudian huruf ra tebal juga ya, tebal juga. Kemudian dia juga mufakham ya. Sirata, jadi sirata ta juga tebal, dia memiliki sifat isti'ala ya. Maka tiga huruf ini tebal semuanya. Sirata ya. Sirata. Oke, kita ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Jangan sampai kita baca dengan qalqalah. An'amta. Itu salah. Huruf nun bukan huruf qalqalah ya. An'amta ya, an'amta. Kemudian ta itu memiliki sifat hamas ya, mengalirnya nafas. Kita baca ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya ulang ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
dhalin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian ghairi di ra yang kasrah ya, maka dia dibaca tipis. Ghairi bukan ghairi yang salah. Ghairi ya. Kemudian al-maghdubi ghairil maghdu, ada huruf lam, ingat al-inhiraf condong, dia tidak dipantulkan. Maghdu maghdubi ya, al-maghdubi. Kayak memantul kerasanya. Kemudian huruf ba kasrah ya, bi dibaca bi, jangan dibaca b. Ghairil maghdubi ya, ghairil maghdubi alaihim, alai ada huruf ya di situ, alin lembut, alaihim ya. Kemudian huruf ain, ingat huruf ain jangan sampai masuk di hidung ya, karena kesalahan orang, kebanyakan orang itu ketika mengucapkan huruf ain dia mengikutkan juga al-khayshum ya, diikutkan, jadi hidungnya ikut campur. Alaihim. Kemudian wala ada huruf lam, kemudian bod, baru lam lagi, jadi ada lam, bod, lam. Huruf lam dia muraqqab, tipis. Kemudian huruf bod mufakham, tebal. Kemudian lam yang kemudian dia muraqqaq, tipis juga ya. Dan kesalahan orang itu kebanyakan juga dia lamnya itu tata'athar, jadi terpengaruhi oleh huruf bod ya, ikut tebal. Walau salah itu. Walau ghairil maghdubi alaihim walau, salah itu, salah. Tapi la tipis, bo tebal, la tipis lagi. Berikan hak-haknya, tebal tipisnya. Jadi contoh yang betul saya baca, kemudian silakan diikuti. Walau dhalin. Walau dhalin. Saya ulangi. Walau dhalin. Walau dhalin. Kemudian ad-dhalin. Ini merupakan mad lazim. Mad lazim itu panjangnya 6 harokat ya, 6 harokat. Kita ulangi ayat terakhir ya, penutupan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ad-dhal ya, ada nabr, ada apa? Hentakan, tekanan ya. Karena tasdid. Jadi jangan waladdallin. Tidak, itu salah. Waladdallin. Dia memang mentasdidkan lam tapi tidak ada hentakannya, itu salah ya. Jadi ada hentakannya, ada tekanan. Waladdallin. Ya. Kita ulangi terakhir ya. Satu ayat lengkap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 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 Ya, taib. Ya, taib. Itu ya, kita mengawali dari surah Al-Fatihah. Kita cukupkan sekian. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi, ya. Jadi tidaklah kita itu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Antara baik dan benar ini orang meninggalkan tajwid, membaca dengan salah, dan orang membaca dengan benar, illa riyadatu mri'in bifakkihi, kecuali dengan riyadah, dengan latihan riyadatum ri'in bifakkihi, yaitu rongga mulutnya, seperti tadi memonyongkan, ya, kemudian membuka, ya, itu latihan. Jadi kita perlu latihan untuk memperbaiki makhraj atau makhrijul huruf yang terdapat pada Al-Qur'an. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada soal? Apakah setiap huruf yang bertasydid itu Nabroh. nabroh? Setiap yang nabroh itu seluruh huruf semua huruf kecuali mim dan nun. Mim dan nun itu tidak ada nabrohnya. Tidak ada. Iya, ketika bertasydid. Jadi seluruh huruf yang bertasydid itu dia akan ada nabrohnya, kecuali mim dan nun. Ya, seperti itu. Jadi misalnya amman biasa, nggak usah amman, nah gitu nggak usah. Jadi misalnya amman hadzal ladzi huwa jundul lakum, biasa amman, tidak usah amman. Gitu. Innallaha, tidak usah innallaha, gitu. Itu khata itu. Ya, pertanyaan yang lain kayaknya masih ada. Kalau nggak ada cukup.